1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Fisika Modern kelas A, program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya Aziza Vindasari NIM 1802101020033 bersama rekan sekelompok saya Cynthia Tri Agustin NIM 1802101020040 akan menjelaskan tentang percobaan Michelson-Morley guna memenuhi tugas mata kuliah Fisika Modern. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang tokoh ilmuwan yang berperan dalam percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley merupakan suatu percobaan yang dilakukan oleh dua orang ilmuwan yang sangat terkenal dari Amerika Serikat, yaitu yang pertama adalah Albert Abraham Michelson dan Edward Williams Morley. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Albert Abraham Michelson yang lahir pada tanggal 19 Desember 1852 di Strzelno, Provinsi Posen, Kerajaan Prusia yang sekarang dikenal dengan nama Polandia modern. Michelson merupakan alumni dari sekolah menengah atas di San Francisco dan lulusan Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat. Penghargaan-penghargaan besar yang diterima oleh Michelson yang pertama adalah Piala Nobel dalam Fisika untuk instrumen presisi optik dan hasil penyelidikan spektroskopi serta meteorologis medali Copley, Michelson terima pada tahun 1907. Kemudian, pada tahun 1916, Michelson memperoleh medali Henry Draper dan pada tahun 1923, Michelson memperoleh medali Franklin sekaligus medali emas dari Masyarakat Astronomi Kerajaan dengan memberi nama salah satu kawah di bulan dengan nama Michelson. Setelah banyak sekali pencapaian dan penemuan Michelson wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1931 di Pasadena, California. Sepeninggal Michelson, University of Chicago Residence Halls membuat sebuah tempat bernama Michelson House. Kemudian Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat juga membuat bangunan akademik bernama Michelson Hall yang digunakan untuk kantor, ruang kelas sains, dan laboratorium. Selain itu, Stasiun Senjata Udara Angkatan Laut Chinalek juga membuat sebuah laboratorium dengan nama Laboratorium Michelson. Tokoh kedua yang juga berperan dalam percobaan Michelson-Morley adalah Edward William Morley yang lahir pada tanggal 29 Januari 1838 di Newark, New Jersey, Amerika Serikat. Karena sejak kecil Morley telah sakit-sakitan, maka Morley tidak menempuh bangku sekolah dan dididik sendiri oleh ayahnya hingga berusia 19 tahun. Kemudian Morley masuk di William College yang merupakan alma mater milik ayahnya sendiri pada tahun 1857. Penghargaan-penghargaan besar yang telah diterima oleh Morley antara lain menjadi Presiden Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1895. 4 tahun kemudian, Morley menjadi Presiden American Chemical Society dan pada tahun 1907, Morley memperoleh medali Davy. Pada tahun 1912, Morley memperoleh medali Elliott Crescent atas kontribusinya dalam ilmu kimia. Dan pada tahun 1917, Morley memperoleh penghargaan medali William Gibbs. Setelah banyak pencapaian Morley wafat pada usia 85 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Februari 1923 di West Hartford, Connecticut. Untuk menghargai jasa dan penemuan Morley, salah satu kawah di bulan diberi nama dengan Morley. Kemudian salah satu sekolah di West Hartford juga diberi nama Sekolah Dasar Morley, dan rumah Morley di West Hartford digunakan sebagai tempat bersejarah nasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah atau awal mula percobaan Michelson-Morley. Awal mula dilakukannya percobaan yang melibatkan dua orang ilmuwan terkenal asal Amerika Serikat ini adalah munculnya kepercayaan para fisikawan tentang adanya medium ether sebagai medium gelombang cahaya, sehingga Albert
Abraham Michelson dan Morley bersama-sama ingin membuktikan keberadaan ether untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh fisikawan di dunia. Percobaan Michelson-Morley merupakan sebuah eksperimen untuk mengukur kecepatan aliran ether jika memang ether ada, dengan menggunakan alat bernama interferometer pada tahun 1887. Interferometer berfungsi untuk mengukur laju cahaya dengan mengaitkannya dengan teori kerelatifan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley ini diawali pada tahun 1887, di mana Albert Michelson dan Edward Morley ini melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan menggunakan ether. Lalu, apakah kalian tahu apa itu ether? Ether adalah suatu medium hipotetik yang dahulu diyakini diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik. Kemudian, Michelson-Morley ini menggunakan contoh sederhana untuk mengukur kecepatan aliran ether. Michelson-Morley ini ingin membuktikan bahwa apakah benar ether itu ada atau tidak ada. Di sini dapat dilihat pada gambar skema percobaan interferometer Michelson-Morley. Dalam percobaan ini, bahwa satu berkas cahaya bergerak menurut arah gerak bumi dan yang lain tegak lurus dengan arah tersebut. Berkas yang mengenai cermin M1 berada dalam gerak bumi yang dikaitkan. Kemudian berkas cermin yang ke M2 bergerak dengan kecepatan tertentu yang tegak lurus terhadap kecepatan bumi. Kedua sinar dari M1 dan M2 ini akan sampai pada pengamat. Jika ethernya itu bergerak dengan kelajuan V, maka akan timbul perbedaan waktu sebesar C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali E0 delta T sama dengan L dikali V kuadrat per C kuadrat, dengan C menyatakan kecepatan cahaya. C sama dengan 1 per akar E0 dikurangi mu 0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan L adalah jarak cermin pada pembagi sinar. Perbedaan waktu ini dapat dilihat dengan mengamati interferensi dari kedua berkas cermin M1 dan M2. Setelah membahas tentang tokoh ilmuwan dalam percobaan Michelson-Morley, sejarah, dan bagaimana percobaan Michelson-Morley itu sendiri, saya akan membahas tentang hasil percobaan Michelson-Morley, di mana menghasilkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hipotesis tentang adanya medium ether tidak dapat diterima sebagai suatu teori yang benar. Nah, sebelumnya kan kita telah mengetahui bahwa medium ether adalah medium yang ada namun tidak bermassa. Kemudian, setelah adanya percobaan Michelson-Morley itu, ternyata menghasilkan bahwa hipotesis tentang adanya medium ether itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu teori yang benar, sebab hasilnya adalah medium ether tidak dapat lolos dalam uji percobaan. Dapat diketahui bahwa percobaan Michelson-Morley dilakukan berkali-kali dari tahun 1902 hingga 1905, akan tetapi menghasilkan hasil yang sama, yaitu bahwa sesungguhnya medium ether itu tidak ada. Kemudian hasil yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya itu sama dalam segala arah. Dan kecepatan cahaya tidak bergantung pada gerak bumi.
Dalam sejarah, telah tercatat bahwa dua ilmuwan Amerika Serikat yaitu Michelson dan Morley telah gagal dalam menemukan adanya medium ether. Namun, mereka justru menemukan bahwa kecepatan cahaya akan sama dalam segala arah dan tidak bergantung pada gerak bumi. Hal inilah yang membawa dua ilmuwan Amerika Serikat itu mendapatkan piala penghargaan Nobel pada tahun 1907. Nah, setelah kita membahas tentang percobaan Michelson-Morley, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal yang berhubungan dengan percobaan Michelson-Morley. Di mana soalnya apabila diketahui bahwa seseorang pengamat yang berada di stasiun ruang angkasa sedang mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dengan kelajuan VA sama dengan VB sama dengan 3/4C. Maka kita tulis diketahui VA sama dengan VB sama dengan 3/4C. Yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan dari pesawat A apabila dilihat dari pilot pesawat B. Maka kita tulis ditanya VAB. Kemudian kita selesaikan. Rumus dari VAB adalah VA ditambah dengan VB dibagi 1 ditambah VA dikali VB dibagi C kuadrat. Kita masukkan VA dan VB-nya 3/4C ditambah 3/4C dibagi 1 ditambah 3/4C dikali 3/4C dibagi dengan C kuadrat. Dari ini kita peroleh 6/4C dibagi 1 ditambah 9/16C kuadrat dibagi C kuadrat. Dari ini C kuadratnya bisa dicoret ya. Jadi hasilnya adalah 6/4C dibagi 1 ditambah 9/16. Oke, kita pindah sini biar jelas ya. Jadi 6/4C dibagi 25 dibagi 16. Kemudian kita kali, jadinya 6/4C dikali 16/25. Kita sama-sama bagi 2, 6 dan 4-nya hasilnya 32. Maka 48/50C. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 24/25C. Maka kelajuan pesawat A yang dilihat dari pilot pesawat B adalah 24/25C dengan C adalah kecepatan cahaya. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap medium ether, yang pada waktu itu medium ether dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Akan tetapi, analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan kecepatan pergerakan bumi terhadap medium ether. Maka, makna fisis dalam percobaan Michelson-Morley adalah bahwa kecepatan gerak planet bumi tidak berpengaruh pada kecepatan cahaya. Jadi, hubungan kecepatan gerak planet bumi dengan kecepatan cahaya adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 tidak bergantung pada kecepatan pergerakan bumi, sehingga hasil percobaan Michelson-Morley yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya tidak dipengaruhi oleh kecepatan gerak planet bumi dan kecepatan cahaya selalu sama dalam segala arah. Kesimpulan dari percobaan Michelson-Morley yaitu 1. Percobaan Michelson-Morley ini diawali pada tahun 1887. Albert Michelson dan Edward Morley ini ingin mengukur kecepatan bumi dengan menggunakan ether. Yang kedua yaitu dari hasil percobaan. Hipotesis tentang adanya medium ether tidak dapat diterima sebagai suatu teori yang benar, sebab medium ether tidak lolos dari ujian pengamatan. Yang kedua, kecepatan cahaya selalu sama dalam segala arah dan kecepatan cahaya itu tidak bergantung kepada gerak bumi. Michelson-Morley dianggap telah gagal menemukan medium ether, tetapi justru mereka menemukan bahwa kecepatan cahaya tidak dipengaruhi oleh gerakan bumi. Demikian pemaparan materi tentang percobaan Michelson-Morley. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.